Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas opini saham untuk minggu ini ya. Jadi untuk tanggal 23 sampai dengan 27 Februari 2026. Jadi yang saya bahas kali ini topiknya berhubungan dengan saham-saham yang masih bottom ya, istilahnya bottom di bawah, istilahnya bottom fishing ya. Dan biasanya saham-saham yang saya bahas itu adalah saham-saham yang uptrend atau uptrendnya masih bagus. Nah, kenapa saya bahas? Karena ada yang request yang mengingatkan saya, Pak Sunar, tolong bahas dong kembali saham-saham yang masih di bawah supaya kita bisa nyicil buy. Memang saham bottom fishing itu masih resiko ya, karena dia mungkin masih sideways di bawah atau uptrendnya masih belum konfirmasi. Kadang-kadang kita kalau mau buy, kita harus tunggu dulu ya seperti itu ya. Jadi eh, jangan sampai kita agresif langsung masuk sebanyak-banyaknya ya. Saya nggak menyarankan. Saya biasanya saya sarankannya buy-nya bertahap. Kenapa? Karena di saham itu ada resikonya. Kalau misalnya trennya masih belum terkonfirmasi uptrend, apalagi masih downtrend atau masih sideways di bawah ya kita nyicil aja bertahap ya. Nanti kalau naik kita tambah atau average up ya sambil pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Jadi saya ingatkan ini adalah opini saham, bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham. Karena OJK melarang influencer untuk memberikan analisa atau rekomendasi saham tanpa izin dari OJK. Jadi sekarang harus ada izin. Tetapi kalau opini tidak ada istilahnya izin ya. Opini itu adalah hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi beda antara opini, rekomendasi, dan analisa itu berbeda. Anda bisa lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pengertiannya. Yang penting adalah tidak ada niat jahat dari saya untuk memanipulasi harga saham, atau saya beli sahamnya, saya borong, kemudian saya jual, sehingga harganya turun dan lain-lain. Murni hanyalah opini pribadi ya. Ini penting saya sebutkan, jangan bosan-bosannya, apalagi ya sudah kenal saya. Sebelumnya untuk screenernya, dari mana Pak Sunar ya? Saya menggunakan Sunar Superseed yang saya bagikan free ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini, cara dapatkannya. Anda tinggal kontak saya lewat Telegram, nanti saya sharekan. Bentuknya Excel worksheet seperti makro ya, .xlsm. Nah, kenapa bentuknya makro worksheet? Karena eh, saya protect integritas datanya. Jadi saya sampai datanya itu eh, istilahnya kacau balau gitu lah. Saya nggak mau semuanya eh, merubah data mentahnya seperti itu ya. Jadi tinggal pakai aja. Nah, di sini filternya memang terlihat banyak. Yang saya filter ya, Anda clear dulu filternya. Nah, kita filter berdasarkan MA200. Umumnya saham-saham yang di bawah itu kriterianya adalah Anda bisa pakai kriteria range-nya low dan high-nya di sini ya. Ini kalau kita buka kolomnya lebih banyak, bisa antara all time low dan all time high. Anda mau di posisi mana? Di tengah-tengah ke bawah atau seperempat ke bawah atau gimana? Atau berdasarkan MA atau moving average. Kalau saya pembahasannya saya pakai berdasarkan MA. Jadi yang nggak pakai saya hide ya kolomnya, jangan di delete, saya hide aja. Nah, ini kita pilih yang di bawah MA200. Nah, kalau di bawah MA200 itu umumnya saham-saham yang masih downtrend. Kita maunya yang sudah mulai naik atau masih sideways, tapi masih di bawah ya. Jadi kita filter di atasnya MA20. Yang penting itu ya. Ya, kalau sudah di atas MA20 ya lebih besar atau sama dengan terserah ya. Nah, ini konteksnya lebih besar dari MA20. Kemudian saya maunya yang di atas MA5, yang terakhir masih di atasnya MA5-nya atau exponential moving average-nya. Dan yang terakhir itu kita urutkan berdasarkan transaksi value itu untuk follow the money. Ada dua strategi ya, follow the money atau follow the crowd ya. Follow the crowd itu ya follow pasar yang rame-rame, orang follow berdasarkan volume. Jadi beda ya, ada dua. Kalau berdasarkan volume biasanya sih saham-sahamnya yang cenderung dalam tanda petik fluktuasinya tinggi atau saham gorengan. Sebenarnya sih semua semua saham itu kalau nggak digoreng ya nggak naik ya. Asalkan digorengnya dengan niat baik ya. Ada volume yang baik. Nah, istilahnya itu kalau kita menggoreng, gorengannya pakai minyak yang bagus ya. Bukan minyak yang palsu atau minyak yang dipakai berulang kali gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini kita urutkan berdasarkan transaksi value. Nah, kemudian kita bahas berdasarkan chartnya atau grafiknya. Ya. Ini sebenarnya sudah saya rekam tapi error tadi ya. Jadi saya ngulang lagi. Garis-garisnya ada beberapa yang sudah saya gambarkan tadi ya. Nah, di sini kalau kita lihat, pertama saya bahas BBRI ya, dia masih sideways di bawah. Ya, sideways.
Ini trading range-nya sudah saya gambarkan. Yang mau buy or weakness tunggu di 3710 atau 3580. Dia di tengah-tengahnya. Jadi Anda tunggu di bawah atau sekalian naik ke atas 3900, ikut lantai bangunan berikutnya, trading range berikutnya Anda buy, target price berikutnya 4050 dan 4270. Ya, jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif, santai aja ya. Ini masih side base. Anda mau nyicil boleh aja, pokoknya make sure ya, pastikan itu masih bertahan di atas 3710. Kalau gagal ya, Anda kurangi posisi atau pasang stop lossnya, jual sebagian, tapi kalau turun di bawahnya 3580, jual dulu semuanya. Ya, gitu. Kenapa kalau nggak tunggu di bawah aja, justru makin ke bawah, makin saya nggak nyarankan, karena nanti turunnya bisa makin lama, makin dalam. Ya, ini masih sideways kebetulan. Ya, Anda bisa balik bertahap aja. Wabil cukup. Berikutnya Gojek Tokopedia ini masih sideways di bawah. Range-nya saat ini 58 sampai 63. Saran saya kalau mau buy Goto ya lebih baik naik ke atas 63 aja. Karena kalau masih di bawah 63 nanti Anda terjebak di sini lama ya. Naik ke atas 63 ada buy-nya bertahap aja. Oh, kenapa bertahap Pak Sunar? Karena EMA 20-nya masih di bawahnya EMA 200-nya. Ya, walaupun mungkin candle-nya sudah di atasnya nanti ya. Naik ke atas 63 nambahin, naik ke atas 65 tambah lagi ya. Ya, jadi istilahnya average up ya. Target price berikutnya 68 dan 73. Ya, jadi tapi saya perlu ingatkan Goto ini fluktuasinya tinggi, ekornya seringkali panjang di atas ataupun di bawah. Jadi kalau Anda nggak cocok dengan risiko profil Anda ya jangan beli, jangan masukkan trading buy di Goto ya. Mungkin sama yang lainnya aja. Ya, lebih cukup. Berikutnya tuh Ratu, ini Ratu sebenarnya jangka pendeknya area sudah mulai bagus, tetapi kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke bawah. Saya sering sebutkan ya, walaupun sudah berhasil naik ke atas MA20-nya, tapi kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah, itu biasanya masih belum uptrend ya. Ya memang ada beberapa saham yang spike naik, terus kemudian dia ini dia testing area dari 7450 ya, yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi kalau yang mau buy, kalau dia berhasil naik ke atas 7450, Anda bisa tambah lagi atau average up ya. Nah, di sini memang ditutup di atasnya 7450. Nah, kita lihat minggu ini ya. Atau Anda tunggu buy on weakness di 6825 atau 6250. Nah, kalau misalnya buy on weakness di bawah nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Kita lihat swing hanya di 7950 tanggal 19 Februari. Kalau dia berhasil naik ke atas itu ya, untuk minggu ini Anda boleh buy. Naik ke atas 8225, Anda tambah lagi untuk average up, target price berikutnya 9325. Ya, kalau tiba-tiba turun ya jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya seperti itu. Ya memang uptrendnya sudah lumayan bagus tapi belum terkonfirmasi kalau dilihat dari EMA 20-nya. EMA 20-nya masih mengarah ke bawah. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BFIN. Ini cukup menarik karena volumenya naik tinggi. Tetapi saya ingatkan volumenya seringkali timbul tenggelam. Kadang-kadang volumenya naik tinggi terus besoknya bisa turun drastis volumenya. Jadi sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau mau buy boleh aja atau tunggu lagi testing itu 740. Tapi kalau turun di bawahnya 740 jangan makin banyak, makin resiko. Ya memang asing net sell sih, tapi saya nggak lihat asingnya. Ini sudah mulai naik, kita banyak bertahap aja, naik ke atas 780 tambah lagi, naik ke atas 815 tambah lagi, target price-nya 845 dan 900. Jadi banyak bertahap aja. Ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan bosan-bosannya, ini hanyalah opini. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh Anda beli, nggak pernah nyuruh-nyuruh Anda jual ya. Ya, nggak pernah pamer-pamer juga saya beli BFIN, saya nggak beli BFIN juga. Jadi hanya sekedar opini ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk WiFi atau WiFi. Nah, di sini MA20 mengarah ke bawah, ini sebenarnya masih belum baik. Kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 2650 lebih amannya ya. Tapi kalau yang mau ngotot buy on weakness boleh aja pasang stop lossnya di 2450. Nah, baiknya bertahap aja naik ke atas 2740 kita tambah lagi average up. Target price berikutnya 2950, 3180 dan 3420. Ya. Kalau habis seperti itu untuk WiFi atau WiFi cukup. Berikutnya untuk EMTK. Ini juga masih resiko MA20 yang mengarah ke bawah, tetapi dia sudah mulai testing MA200-nya. MA200-nya masih mengarah ke atas. Ya, karena dia nanggung di tengah-tengahnya antara 925 dan 1025, Anda boleh tunggu di 925, buy on weakness ya. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, atau kita tunggu kalau dia naik ke atas 1025, kita barusan buy. Ya, buy-nya bertahap, naik ke atas 1100, kita tambah lagi, naik ke atas 1210, tambah lagi, dan seterusnya. Ya, jadi pyramid up ya. Saya suka strategi pyramid up dari Jesse Livermore. Ya, kalau naik kita tambah lagi. Ya, average up. Ya, sesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Tapi volumenya masih sedikit ya untuk MTK ya. Jadi jangan terlalu agresif di sebanyak-banyaknya. Ya, memang asing masih cenderung jualan, walaupun nggak terlalu drastis tapi masih jualan. Ya, habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk WIRG kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 92 kita berusaha buy. Tapi kalau masih di bawahnya 92 jangan terlalu agresif sih. Ini kemungkinan masih sideways.
supportnya yang di bawah 92 ini kita gambarkan di 81. Ya, mungkin bisa pasang stop lossnya di 81 kalau Anda mau buy sekarang. Tapi nanggung ya, sekalian tunggu naik ke atas 92 atau naik ke atas 93 aja. Dan MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200 ya, jadi jangan terlalu agresif ya. Ya, karena sesuai dengan judulnya ini bottom fishing, mancing di bawah. Tapi tetap kita perhitungkan faktor risikonya. Ya, jangan sampai tangkap pisau jatuh. Berikutnya untuk MPPA ini masih belum baik, fluktuasinya tinggi ya. Jadi tunggu aja kalau dia naik ke atas 62 lebih baik ya. Naik ke atas EMA 200-nya. Target mas berikutnya 68, 72, 77, 81 ya. Volumenya sering kali hilang ya, nggak liquid ya. Jadi kalau Anda nggak berani, bukan spekulasi, bukan tipe spekulan ya, atau tipe trader yang cepet-cepet ya jangan. Ya pilih sama yang lainnya karena ini ya istilah bahasa Jawanya agak gendeng lah ya. Tiba-tiba volumenya hilang ya. Yang penting saya sudah ingatkan ya. Nah, ini berikutnya untuk LSIP. Nah, ini saya gambarkan garis-garisnya. Dia di tengah-tengahnya antara 1170 dan 1230. Nah, kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss 1170 atau tunggu sekalian breakout ke atas 1230. Nah, yang biasanya sering saya sebutkan, analisa teknikal resisten ya, itu jangan sampai dijadikan tembok yang membatasi Anda untuk profit lebih tinggi lagi. Kalau dia naik ke atas 1230, belum tentu dia pasti pullback lagi kayak gini. Ini gagal Pak Sunar turun loh, gagal turun. Loh, Pak Sunar nggak tahu tak resisten itu apa. Resisten tuh kalau kena ya jual Pak Sunar, nanti turun. Ya nggak pasti. Karena saya perhatikan trennya. Ini trennya masih belum belum naik, cenderung masih sideways di bawah. Kenapa? Karena EMA 20-nya walaupun melandai, dia masih di bawahnya EMA 200-nya. Dan harga sahamnya masih di bawahnya EMA 200-nya. Nah, kalau kita lihat memang asing masih jualan, tapi saya nggak lihat asingnya. Kita lihat trennya. Kalau dia naik ke atas 1330, kita barusan tambah lagi atau buy ya. Tapi kalau masih belum ya, biarkan dia konsolidasi dulu di bawah ya. Tadi kita cuma tambahkan ke watchlist saja. Oke, berikutnya untuk Toba, kita lihat Toba volumenya masih kecil. Kalau dia naik ke atas 785 kita barusan buy. Kalau sekarang sih masih belum ya. Target price berikutnya 855, kalau dia naik lagi kita tambah lagi average up. Target price-nya 975, 1040 dan 1125. Mungkin di tengah-tengahnya kalau mau dikasih checkpointnya karena jaraknya terlalu jauh ya, 855 sampai itu 975. Kalau mau bertahap lagi di 900 tambah lagi ya. Ya kalau habis seperti itu. Jadi trading saham itu enak kalau sudah ada garis-garisnya, support resistennya sudah digambarkan, jadi tinggal ikutin aja. Nah, memang sebelumnya ada yang diskusi ke saya seperti ini. Pak Sunar, kalau misalnya Pak Sunar sudah gambarkan garis-garisnya, andai kata nih, sewaktu-waktu ke depannya Pak Sunar jadi influencer yang um, subscribernya banyak atau followernya banyak ya. Amin, mudah-mudahan sampai 1 juta atau 2 juta atau 3 juta. Nah, kalau semua orang sudah tahu garis-garisnya, nanti dekat-dekat resisten orang buang dong. Orang jual dong, ikutin garisan Pak Sunar. Ya seperti itu. Atau breakout mereka mereka bakalan borong lagi, dorong push volumenya karena lihat dari videonya Pak Sunar ya. Tapi saya bukan pom-pom karena yang saya bahas dalam satu video itu bukan cuma satu saham, ada beberapa saham ya. Dan saya nggak bahas satu saham berulang-ulang. Memang ada beberapa yang sudah saya bahas, sebelumnya sudah saya bahas lagi. Karena konteksnya masuk. Seperti ini, buy or weakness, dia konteksnya masuk, ya saya bahas lagi. Atau saham-saham yang uptrendnya masih bagus, ya dia kalau uptrendnya masih bagus, ya dia masuk lagi. Bukan berarti saya pom-pom saham tersebut. Yang penting saya nggak punya niat jahat ya. Ya, untuk goreng saham nggak ada. Ya, seperti itu ya. Sehingga menjatuhkan harga sahamnya atau memanipulasi ya dan lain-lain, saya nggak ada maksud yang jahat. Saya lebih suka membuat follower saya atau subscriber saya lebih sukses dari saya. Nggak semua di kehidupan ini ya, nggak semua murid itu lebih lebih bodoh dari gurunya atau gurunya lebih pintar daripada muridnya. Enggak ya. Ada murid yang lebih pintar dan bahkan lebih sukses dari gurunya banyak di kehidupan sehari-hari ini. Ya, saya maunya Anda jauh lebih sukses dari saya. Saya lebih suka. Ya. Kan lebih enak punya teman yang orang sukses daripada punya teman yang banyak tapi banyak yang nggak sukses. Nah, apalagi kalau punya follower, ya saya sukses dari follower saya atau subscriber saya mungkin dari ad revenue atau dari uh, endorsement, ya. Tapi saya nggak bisa membuat orang sukses. Nah itu ya dalam diri saya ya kurang enak lah ya seperti itu. Tapi kalau saya bisa membuat orang sukses, rezeki akan tiba datang sendirinya. Kadang-kadang ada orang yang kasih berkat ke saya ada, tapi saya nggak minta ya. Cuman saya sebutkan memang pengalaman ada orang yang kasih berkat. Ya nggak apa-apa saya terima. Ya, kan saya nggak minta. Ya, ya seperti itu. Ya. Jadi nggak ada niat jahat sama sekali. Itu yang paling penting. Berikutnya untuk Wood.
Wood dia masih tengah-tengahnya sideways di 38, 358 sampai 410. Cuman volumenya memang 3 hari terakhir dia naik ya, Rabu, Kamis, Jumat minggu lalu ya. Nah untuk minggu ini karena dia nanggung di tengah-tengahnya, Anda bisa buy on weakness di 358 aja atau di sekitar EMA 200-nya 388. Sebenarnya kalau mau buy langsung boleh. Tapi bertahap aja, kalau dia naik ke atas 410 kita tambah lagi atau 422 ya. Target pas berikutnya di 448, 480 dan 525. Ya baiknya bertahap aja. Nah untuk Wood ini kalau kita mundur ke belakang ya, kalau dia sudah koreksi selama dia bertahan di atas 358, kalau dia breakout ke atas 410 dia naiknya bisa lumayan tinggi ya sebelumnya di sini ya. Ya. Paling tidak ya di sini lah swing hanya di 440 atau 448 yang saya gambarkan dari high yang di sini ya. Kurang lebih cukup ya untuk Wood, mudah-mudahan aja sukses. Berikutnya untuk PNBN masih sideways juga, lama nunggunya ya, sidewaysnya lama. Tapi di sini kalau dia naik ke atas 1110 kita buy, naik ke atas 1140 tambah lagi, naik ke atas 175 tambah lagi dan seterusnya ya. Pokoknya nah, ciri khas dari PNBN ini memang kadang-kadang seperti ini ya. 1 2 hari dia naik tinggi kemudian dia bisa koreksi ya. Jadi saya ingatkan hati-hati kalau misalnya 2 hari sudah naik tinggi, jangan memaksakan diri, mungkin buy on weakness lebih baik ya. Turun jangan langsung buy kalau buy on weakness ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Selama MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya. Nah, kalau MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya, itu biasanya indikatornya kalau kita masuk buy, kita jangan terlalu banyak ya. Money manajemennya seperti itu karena dia masih di bawahnya MA200-nya. Jadi jangka panjangnya, menengah sampai jangka panjangnya dia masih resiko bearish. Yang penting arahnya ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk era dia masih konsolidasi pendek ya di 424 sampai 436. Kalau mau buy tunggu di area bawahnya 404 ya. Ini ada area support psikologisnya. Kalau dia sudah bersih di bond, mantul ke atas kita buy. Atau kalau naik ke atas 436 kita buy. Target price berikutnya 452 sampai 464 ya. Kalau habis seperti itu cukup ya. Itu untuk era. Berikutnya untuk SMSM. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20 ya. Target resistennya 1845, resisten berikutnya 1880, 1910, dan 1950. Saya ajarkan yang paling gampang aja pakai MA20 masih mengarah ke atas ya boleh buy. Tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Sebelumnya ada yang nyindir. Kok cara analisanya seperti itu? Simple banget. Ada yang bakal nyindir. Kapan kaya rayanya? Suruh buy-nya bertahap nyicil. Langsung kalau sudah oke langsung buy. Nah, saya prinsipnya adalah trend following ya. Jadi bukan gambling ya. Smart trader itu berdasarkan teknik yang tekniknya itu harus konsisten ya. Yang saya sering sebutkan ya. Bruce Lee ya. Itu paling takut sama musuh yang punya satu jurus tapi sudah dilatih 10.000 kali daripada dia ketemu musuh yang punya 10.000 jurus tapi latihannya cuma satu kali itu dia gak takut. Tapi dia paling takut kalau punya satu jurus tapi sudah dilatih berkali-kali. Ya paling gampangnya ini jurus saya pakai MA20 ya. Dulu ada yang nyindir, taunya cuma MA20 doang. Lain-lainnya nggak tahu, stokastik, MACD, dan lain. Padahal sebelumnya ya saya sudah pernah menyebutkan mengenai edukasi mengenai momentum sudah pernah, Fibonacci sudah pernah, chart pattern sudah pernah. Tapi seringkali yang saya tanya ke subscribernya atau follower saya yang ikutan itu mereka gak mudeng blank dipakai. Tapi kalau pakai MA20 mereka gampang tinggal dipakai chat apapun juga yang free ya, trading view yang free ada, investing ada, tinggal lihat MA20-nya mengarah ke atas oke. Harga sahamnya di atas MA20-nya oke, boleh buy. Kalau MA20-nya di atas MA200-nya ya tambah lebih aman lagi. Nah, seperti itu. Yang penting sudah tahu support resistnya sudah saya bantu. Garis-garisnya tinggal ikutin aja pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, itu cukup. Berikutnya ADMF hari Kamis naik tinggi minggu lalu. Jumat dia koreksi. Ini bagaimana? Yang sudah punya pasang stop loss-nya di 8750 atau trailing stop-nya ya. Atau di 8700 low-nya hari Jumat. Nah, kalau dalam minggu ini dia mulai naik lagi ke atas 8750. Selama dia bertahan di atasnya menjelang penutupan atau besoknya Anda boleh buy. Buy-nya bertambah aja naik ke atas 8925 tambah lagi, naik ke atas 9075 tambah lagi. Kalau yang mau tunggu di bawahnya lagi 8525 ya. Tapi kalau di bawahnya lagi saya nggak nyarankan. Kadang beli saham jangan terlalu bawah karena kalau terlalu bawah nanti takutnya uptrendnya selesai dan dia balik arah jadi downtrend. Jadi nanti ceritanya Anda ke bagian cuci piringnya. Ya, saya nggak mau Anda ke bagian cuci piringnya. Ya, dalam tanda petik bandar sudah pesta-pesta, ya.
Anda kebagian cuci piringnya ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian. Eh, di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Yang penting tetap semangat ya.